Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM, kuliah tamu luar biasa dengan uraian-uraian ilmiah metodologik tentang tasawuf yang eksakta. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah Carilah pembawa wasilah di zamanmu sendiri. Kami kritisi ya, bahwasanya anggapan, dugaan, keyakinan bahwa tidak ada lagi Rasul setelah Rasul Muhammad itu sangat keliru. Karena hubungan kita dengan Allah Ta'ala wajib lewat wasilah, itu diterangkan di Al-Maidah 35. Dan wasilah itu wajib ada yang membawanya atau pembawa silah. Maka pembawa silah itu adalah fungsi daripada Rasul yang ada di setiap zamanmu, sebagaimana diterangkan di At-Taubah 128. Di Al-Maidah 35 tadi menyampaikan ya, carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Berarti untuk mendekatkan diri harus pakai jalan wasilah. Atau jika dibalik ya, kalau tidak ketemu jalan wasilah, maka kita tidak mungkin bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Yang itu harus dicari ya. Itu Al-Maidah 35. Sekali lagi ya, hubungan kita dengan Allah nggak bisa langsung. Karena kamu beda dimensi dengan Allah. Kau sekarang di dunia beda dimensi dengan akhirat. Sekarang di dunia dengan akalmu, sedangkan yang di akhirat adalah dengan rohmu. Itu beda dimensi, maka nggak bakal nyambung ya. Jika Allah di Malik Yaumiddin, di akhirat tertinggi, maka ibadahmu jangan pakai akal, gak bakal nyambung. Sholatmu, kemudian doamu, zikirmu kalau pakai akal, ibarat ya kau setel radio, kau cari Prambors FM, tapi mencarinya di frekuensi AM. Dicari manapun, mana radio Prambors FM, gak bakal ketemu karena frekuensinya FM, sedangkan kau cari di AM. Allahnya maha roh, kutipkan sebagian rohku loh. Dia maha roh, sedangkan kau sekarang di dunia ini dengan akalmu. Akal dimanapun orangnya mencari ilmu roh gak akan bisa ketemu jika tidak masuk lewat portal roh yang ada di baliknya guru roh. Nah itu dia ya. Jadi benar ya, makanya kalimat Nabi, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, artinya masuk ke dalam diri roh. Barulah bisa kafah jasmani dan rohani. Jadi semua manusia jika tidak baiat nggak mungkin bisa masuk akhirat. Makanya semua orang yang ceramah yang bukan seorang praktikal ya, maka dia hanya membayangkan akhirat sebatas dugaan, wacana, cerita yang itu masih nanti katanya. Iya, nggak mungkin bisa ketemu. Sedangkan yang jika ketemu dengan metodologi ya, yang dibaliknya tarekat ya, itulah praktek kau masuk ke dalam Islam secara kafah kata Nabi. Yaitu masuk ke ilmu roh. Maka rohmu dengan maha roh ada hubungan karena lewat frekuensi yang sama.
Nah, konsep yang dibabarkan diceramahkan orang sekarang itu kan menganggap nggak ada lagi Rasul, itu keliru fatal ya. Yang khatam itu Nabi, nggak ada khatamul Rasul, nggak ada khatamul Anbiya ada. Karena hubungan dengan Allah nggak bisa langsung, itu nggak bisa. Jangankan Allah yang di Malik Yaumiddin, kamu hubungi anakmu yang kuliah di Jogja, kamu di Surabaya, dengan cara manualmu langsung, dia di Jogja aja loh, nggak mampu kok, betul ya? Teriak bisa nggak? Kau ingat-ingat, kau dengan panca inderamu, kan nggak mungkin, betul ya? Itu dia masih di kota sebelah lo, nggak mungkin. Apalagi Tuhan ada di Malik Yaumiddin, beda dimensi, maka nggak mungkin, maka masih ada sistemnya. Nah, wasilah itu sistem ya, agar hubunganmu ada sambungan dengan Allah lewat teknologi metafisika, yaitu memanfaatkan gelombang roh dengan menyamakan frekuensi dan gelombang yang sama. Maka kau harus dapatkan dulu channel wasilahnya di dunia, di zamanmu sendiri. Makanya Quran seolah-olah pelin-pelan ya, Allah itu jauhnya tak terhingga, melewati 7 lapis langit. Kayaknya ini, kayak Quran, kayaknya pelin-pelan ya. Tapi Allah itu lebih berhampir daripadamu timbang urat leher. Jika kata Nabi Allah itu dekat, kenapa Nabi kok Mi'raj? Betul nggak? Melewati 7 lapis langit ya. Yang jauh itu adalah Allah yang di ars. Yang dekat adalah gelombangnya Allah lewat wasilah tadi loh. Jelas loh? Misalnya kau di sini ya, gelombang Prambors FM ya, stasiunnya di Diwe, misalkan orang sana kan nggak tahu Diwe ya. Jauh Diwe itu sebelahnya Berlin. Nah, jauh Diwe ya, yang mana Diwe nggak tahu pokoknya, jauh pokoknya loh. Tapi kalau kau tahu alamat gelombangnya, berapa gelombang Diwe? Gelombang radio itu, yang stasiun di Diwe tadi. Oh, 100 MHz FM. Maka tinggal gini tuh ada. Dekat gak itu? Dekat. Begitu kau cocokkan dengan gelombang dan frekuensi yang sama, stasiun Diwe tadi sudah siarannya nyambung di radiomu. Sangat dekat denganmu. Bahkan di dalam radiomu sendiri itu ada Diwe. Tapi kalau kau cari stasiunnya, tempatnya, oh jauh sekali. Nah, jadi saking jauhnya nggak mungkin dijangkau oleh manusia ya, dengan cara manual. Itulah gambaran Allah yang jauhnya tak terhingga, karena dia di ujung puncak langit akhirat tertinggi. Dia sendiri yang sampaikan di Al-Fatihah ya, Maliki Yaumiddin, aku raja di langit akhirat tertinggi. Tapi kok dekat tuh. Tapi aku lebih berhampir daripadamu timbang urat leher. Tapi Tuhannya sama nggak itu? Radio yang jauh di sono stasiunnya sama radio di gelombang 100 MHz FM itu sama nggak itu? Sama. Kalau kau mau cari radio itu, kenapa kok jauh-jauh ke sana untuk mendengarkan orang siaran itu enggak? Sementara kau bisa setel siaran radio di radiomu sendiri, dekat sekali, nggak usah kemana-mana, betul nggak? Nah itu dia. Berarti nggak mungkin kau berhubungan dengan Allah jika tidak lewat wasilahnya. Dan wasilah itu ada yang membawa. Nah, contohnya ya, Rasulnya dirimu ya, bagi anakmu itu siapa? Nomor HP, ya Pak? Ya kan lo? Jadi utusan ya, yang bisa menghubungkanmu, bisa nyambung dengan anak dan engkau adalah nomor HP-mu itu. Jadi dia menghubungi lewat nomor HP-mu itu nyambung sama dirimu. Karena apa? Disitulah alamat channel wasilahmu itu ya. Sebetulnya kalau ditelepon anakmu itu bukan kau yang ditelepon, tapi channelnya yang kau ditelepon dia. Makanya berapa nomor teleponnya, iya gak? Bukan kemudian dia teriak, "Ibu!" Gak mendengar ya. Tapi kalau dia tekan nomornya, "Assalamualaikum Bu." Nggih. Nah, itu paham ya? Yang kau hubungi itu bukan Allahnya sebetulnya, tapi wasilahnya.
Dan wasilahnya itu ada yang membawa, yaitu pembawa wasilah, dia utusan. Jelas ya? Dan itu sistemik ya. Nggak ada yang lain loh ya. Hanya lewat itu tak loh ya. Jadi nggak mungkin ya orang berhubungan dengan Allah langsung-langsung, nggak mungkin ya. Wajib lewat wasilahnya. Makanya bullshit kalau ada orang bisa mengingat Allah jika tidak lewat wasilahnya. Kalau nggak percaya, baca dong Al-Maidah 35 jelas itu ya. Jadi harus dengan jalan wasilah ya. Jalan itu saluran dan wasilah itu teknik menyamakan frekuensi dan gelombang yang sama. Maka kau dengan Allah ada hubungan. Jadi saya Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong, menyampaikan bahwa ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib itu salah jika menyampaikan tidak ada lagi Rasul. Ya, entah kau sebut saya ini menyampaikan aliran sesat, whatever ya. Tapi yang jelas secara ilmiah, ilmu pasti nggak mungkin kau ada hubungan dengan Allah jika tidak lewat wasilahnya. Makanya saya geber, ayo bagaimana praktek syahadatmu? Nggak ada yang mampu menyampaikan. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Nggak ada satu pun yang nongol. Ayo, bagaimana cara mengingat Allah yang dia itu laisa kamitslihi syai'un? Nggak satu pun yang nongol ya. Jadi kamu tuh tertipu ya dengan dakwahnya ulama yang mereka ini bukan ahli ma'rifat tapi menafsiri Quran sesuai dengan akalnya. Itulah bias kekeliruannya. Sedangkan bunyi tentang Rasul di setiap zaman di umat masing-masing banyak. Betul ya? Banyak. Ada sekitar 5 itu, bisa jadi lebih itu. Yang jelas-jelas itu termasuk ya At-Taubah 128. Loh, Qur'annya ada kok kemudian tafsirnya nggak ada. Jangan berarti nggak ketemu kemudian kau anggap nggak ada, betul nggak? Nah itu dia ya. Jadi kalian sudah salah secara metodologi agamanya, sudah keliru. Makanya sekarang agama cuma cerita, teori, dogma, keyakinan, kepercayaan, nggak pernah bisa kau buktikan secara konkret, empiris, ilmu pasti. Jadi ada Rasul ya. Zaman ini pun ada Rasul. Disampaikan di dalam mushaf juga disampaikan ya, ada Rasul pembawa kitab, ada Rasul yang membacakan kitab. Banyak sekali ayatnya. Cuman ini kan masalahnya, ini kembali ke keyakinan masing-masing. Kalau kamu nggak yakin ya sudah, nggak apa-apa, gitu. Tapi saya menyampaikan ya, silakan ya. Harusnya MUI dia menyimak dong. Apa yang saya berikan oleh Mr. TM itu ditelaah, dianalisa ya. Ada tarekat, kumpulan tarekat-tarekat itu harusnya disimak dong. Sehingga kau itu punya garansi ya, metodologi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh umat manusia. Jelas jalannya, rukun syaratnya, teori, gaya, rumus, hukum, variabel, parameter, semua jelas. Enggak satu orang punya pendapat, satu orang punya pendapat, satu orang punya selera, satu orang punya keyakinan. Akhirnya Islam terpecah menjadi 73 golongan. Harusnya kan satu enggak? Jika kau dapatkan dari sumbernya yaitu Rasul min anfusikum, enggak mungkin ada 73 golongan. Terjadinya 73 golongan adalah karena kau enggak ngerti sumber agama itu dari mana. Harusnya kau belajar mulai agama itu sendiri. Kalau kau nggak belajar lewat Rasul min anfusikum, kamu hanya belajar lewat buku, katanya orang, YouTube, keyakinan, pondok pesantren, kuliah, muzakaroh, di lapangan, dugaan, interpretasi, pemahaman, pengetahuan, keyakinan. Dan itu sama sekali tidak membuktikan agama yang hakul yakin. Begitu ditanya, bagaimana cara menembus akhirat? Loh, akhirat kan nanti. Loh, sudah jauh ya. Pada Nabi, sampaikan akhirat saat beliau masih hidup. Bagaimana cara sholat bisa mi'raj? Loh, itu kan mukjizat Nabi. Loh,
Nabi bilang, as-sholatul mirajul mu'minin. Betul nggak? Nah, termasuk juga kau sudah ketemu wujudnya Allah di dunia ini dan wujudnya Rasul Muhammad di dunia ini dengan mata kepalamu sendiri. Loh, dia kan laisa kamitslihi syai'un. Loh, sifatnya loh wujud, ya kan? Wujud adalah ada yang bisa kau saksikan loh. Bulat-bulat. Akhirnya apa? Kau akan gontok-gontokan sebatas pemahaman dugaan saja. Mana bisa kau pakai ya? Jalanmu dugaan prasangka, tafsirmu dugaan prasangka, Tuhanmu dugaan prasangka, semuanya kau prasangka. Itulah ya, jika nggak ketemu apa yang dimaksud dengan wasilah di Al-Maidah 35. MUI, coba ya organisasi keagamaan ya. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada MUI, ada Jatman. Harusnya ini masalah yang sangat dasar loh. Kenapa kok harus berkembang sampai ruwet, bulat, mumet? Akhirnya apa? Untuk mengembalikan umat kepada satu perspektif yang sama, susah setengah mati. Susah setengah mati. Akhirnya apa? Indonesia menjadi banyak sudut pandang. Masing-masing merasa benar dan keyakinannya. Kan itu sangat relatif. Nah makanya ya, saya sampaikan ya, agama itu adalah hubunganmu dengan Tuhanmu. Jika nggak ada hubungan dengan Allah, semua belum bernilai agama. Biar kau sholat, zakat, puasa, haji, tapi gak nyambung, cuman dapat azab, murka, dan laknat. Betul nggak? Kamu sudah sholat toh, tapi gak nyambung, dapat neraka wel. Kamu ngaji, tapi gak berserta nur, surat Al-Baqarah 6, dapat jahanam. Kamu puasa, sudah buko, sahur dan sebagainya, dapat lapar dan haus. Gak dapat apa-apa. Maka yang terpenting bukan di itunya, gak perlu sholat dulu. Kan? Saya bilang ya, nggak perlu sholat dulu, nggak perlu ngaji, nggak perlu sekolah, nggak perlu pinter-pinteran, nggak perlu apa-apa. Kau harus temukan dulu wasilahnya. Dengan demikian kau akan berlatih cara agar gelombangmu nyambung akan Allah lewat wasilah itu. Baru kemudian kau pakai sholat, kau pakai puasa, kau pakai doa, kau pakai zikir, kau pakai haji, maka semuanya menjadi bernilai ibadah. Kan begitu Nabi Muhammad. Enggak ada cerita Rasul-Rasul semua itu belajar dari sholat dulu. Enggak ada. Ngaji dulu enggak ada. Ketemu kiai-kiainya dulu enggak ada ya. Itu semua sekunder ya. Enggak terlalu urgen ya. Bukan kardinal ya. Yang urgen kardinal adalah kau harus temukan dulu pembawa wasilah di zamanmu masing-masing. Dialah utusan yang ulama waris. Dialah yang membawa wasilah di zamanmu sehingga kau ada hubungan dengan Allah lewat saluran gelombang wasilah. Jadi antara dunia ya, kemudian di atas dunia ya ada batas ambang yaitu kematian. Barulah ketemu akhirat. Akhirnya berlapis-lapis. Barulah ars ya atau akhirat tertinggi. Maka nggak ada jalan lain. Semua manusia harus bisa memasuki dimensi akhirat, bisa masuk ke alam roh, harus bisa mi'raj. Baru ada kemungkinan hubunganmu nyambung dengan Allah lewat wasilahnya. Jadi jangan terkecoh ya dengan kalimat-kalimat manis, ajakan-ajakan sunatullah, akhlakul karimah, sholat tepat waktu, sholat jamaah. Itu nanti nggak mau dibahas dulu. Jangan sampai kau sholat tapi sia-sia dapat neraka. Yang dibahas di awal adalah carilah wasilah agar kau bisa belajar menyambungkan gelombangmu dengan Allah lewat wasilah itu. Barulah setelah kau belajar teknik zikir, kemudian mi'raj, barulah sholat. Karena sudah ngerti caranya, sudah kenal siapa yang kau sembah. Contohnya ya, kalau jujur ya, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Katanya kan Allah, katanya ngakunya. Lantas, apanya Allah yang kau ingat loh? Bingung tak?
Jika ya misalkan ya, ini adalah mushaf Quran. Lantas ditanya, sudah pernah ketemu tuh mushaf Quran? Sudah. Lantas apanya mushaf Quran yang kau ingat? Warnanya coklat krem. Ya nggak terlalu besar, loh, ingat tak? Quran yang aku ingat ya, yang tadi ya, warnanya krem, nggak terlalu besar, ada embosnya warna emas. Kemudian ada casingnya dari kulit imitasi. Jelas toh? Lah saya tanya, apanya Allah yang kamu ingat loh? Nama, wah. Kalau masih ngomong masalah nama, berarti kamu nggak tahu alamat tujuan, kau nggak tahu sifatnya. Sama seperti kau disuruh mengantarkan paket ke sebuah nama, tapi nggak ada alamat, nggak kenal, nggak tahu jalannya. Berarti kemanapun kau bergerak untuk pergi mengantarkan paketmu, kau nggak akan sampai. Jelas ya? Nah, apanya Quran yang kau ingat? Mushaf tadi. Oh, warnanya coklat muda, ada embos emasnya, bentuknya kotak, dibungkus oleh Oscar kulit imitasi, ukurannya sekian sama sekian. Nah, saya Mr. TM kalau ditanya apanya Allah yang kau ingat? Oh, saya ingat wujudnya. Wujudnya adalah guruku, manusia, seorang manusia. Saya tahu sifat-sifatnya. Saya tahu nur zikirlohnya. Loh, jelas toh? Jelas loh. Kalau ditanya kalimat aktif me dan ber, itu ditanya kalian memasak. Kalau ditanya masak apa? Bu Budi, rawon. Loh, jelas toh? Ya enggak loh? Wah, Bu Fasad ya, menulis, nulis apa? Nulis lagu loh Bang. Loh, jelas toh ya? Kak Biah menyanyi, nyanyi lagu apa Kak Biah? Peter Pan. Loh, jelas toh? Mo dan ber itu kalimat aktif. Ditanya ya ada, objeknya itu ada. Lah kamu bersaksi atau menyaksikan? Apanya Allah yang kau saksikan? Bingung. Jadi kalimat ber dan me itu bukan dijawab dengan teori ya. Nah sekarang ini ulama-ulama ya. Ada UAS, Ustadz Abdul Somplak ya. Kita nggak boleh nyebut nama. Ada UAH, Ustadz Ahli Hikayat, ada Gus Haha, ada Buya Dekur, Buya Ardi. Loh, semua jawaban kok teori. Ayo, aku saksikan lonceng ini loh. Apa yang kau saksikan dengan lonceng itu? Aku lihat mereknya Joyko, bentuknya bulat, ada pendil di atasnya, warnanya stainless dan hitam. Tak tutup. Loh, ini jelas lah. Kecuali kalau kamu menyaksikan gak ada. Aku lihat loh, ya jelas gak mungkin ya. Berarti kamu semua yang ceramah, kamu gak tahu wasilah. Kau gak tahu pembawa wasilah. Kau gak ketemu wujud Tuhanmu di dunia ini. Berarti seluruh dakwamu fake. Palsu. Karena kau bukan ahli makrifat. Keluarlah. Tanggapilah kalimatnya Mr. TM. Nggak satu pun yang nongol. Heran aku. Tapi sekarang sudah sopan lah ya. Kalau kemarin saya maki-maki tetap nggak ada yang nongol. Biar keluar nongol lah. Menanggapi Mr. TM nggak ada. Pada saya pisui jancuk, taek, matamu picek, asu, tai lasso, cukimai. Diem aja ya. Loh, fatal ini. Demikian juga mengingat Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Nah saya bilang ya. Ketika orang nanya, lah Mr. TM, apanya Allah yang kau ingat? Aku ingat wujud wajahnya. Jelas ya? Aku ingat gelombangnya. Aku ingat sifat-sifatnya. Cocok gak dengan surat Al-An'am? Ini wajah tuh, wajhiyah. Cocok? Wajhiyah itu apakah Allah? Bukan. Ini adalah wujud wajahnya. Betul? Quran bukan? Masalahnya orang-orang gak tahu di mana wajhiyah itu. Ya bakal. Sudah tahu wujudnya Allah di dunia? Sudah. Yang keras? Sudah. Wujudnya adalah seorang manusia. Dia adalah guru kita. Ya bakal? Sudah. Jelas toh? Loh. Daripada saya pura-pura loh ya. Wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia. Dialah utusannya. Dan
Cocok kan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul? Kau lihat Allah yang wujud lewat apa? Utusannya. Betul? Siapa dia waktu itu? Nabi Muhammad, utusan Allah. Karena ini kau nggak mungkin bisa lihat, maka syahadatmu nggak mungkin satu. Asyhadu alla ilaha illallah tok nggak berlaku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kau menyaksikan wujud Nabi Muhammad utusan Allah di zamanmu sendiri oleh mata kepala panca inderamu sendiri. Jelas? Itulah gurumu, itulah utusan Allah di zamanmu sendiri. Dialah ulama warasatul anbiya. Maka isinya sama enggak antara Rasulullah dengan pewaris Rasulullah? Sama. Saya punya 1 hektar tanah, saya wariskan kepada si fulan. Tanah 1 hektar tadi saya kasih ijazah tanda tangan. Maka dia punya enggak tanah 1 hektar yang tadinya aku miliki? Sama. Diwariskan kepada fulin tanah 1 hektarnya. Maka dia punya enggak tanah 1 hektarnya yang dimiliki oleh fulan? Dimiliki oleh saya? Sama. Saya, fulan, fulin, filun ya sama saja. Al-ulama warasatul. Ini kan gamblang. Jatman ya. Harusnya dikawal ya. Mana tarekat yang benar-benar waris? Saya garis bawahi ya, saya klasifikasi. Ada tarekat itu hanya jalur keilmuan. Ada yang amanah dan ada yang waris. Ini beda. Misalkan saya ya berguru pada Sayyidi Syekh A. Saya nggak dapat ijazah, saya nggak dapat amanah. Tapi boleh nggak saya mencatat nama guru saya sebagai guru saya? Boleh, wong itu benar kenyataan, betul nggak? Tapi itu bukan waris, betul nggak? Saya muridnya Sayyidi Syekh A, berarti di atas saya tuliskan nama guru saya. Tapi saya bukan membawa amanah, bukan pula membawa waris, betul nggak? Yang kedua, saya berguru pada Sayyidi Syekh A. Kemudian ada amanah Sayyidi Syekh A ya. Kau teruskan ya surau ini ya. Kau lanjutkan ya. Kau kembangkanlah ke Malaysia. Kau kembangkanlah ke dunia medis atau pendidikan. Tapi nggak ada ijazahnya. Itu namanya amanah. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang ketiga adalah kau berguru pada Sayyidi Syekh A. Kemudian kau diamanai waris. Ada ijazahnya resmi dan betul-betul ada saksi, ada statuta pusaka dan sebagainya yang disitu menunjukkan waris. Ibarat saya ya kasihkan tanah ya kepada si A, kau olah ya, itu waris bukan? Belum, disuruh ngolah belum tentu waris ya. Yang waris itu adalah pindah nama, pindah sertifikat hak milik. Betul ya? Betul. Ada yang kau bikin rumah di tanah itu ya, itu waris apa bukan? Amanah. Kau tanami padi ya, itu waris apa amanah? Amanah. Tapi kalau kau sini ya, ini tanah aku gantikan nama menjadi namamu. Aku wariskan tanah ini kepadamu. Itu namanya waris. Jatman, ini PR-mu ya. Bedakan tarekat itu ya, antara garis berguru, garis amanah dan waris. Biar di bawah itu enggak pening. Ada pakai nama tarekat Naksabandia Khalidiyah, ada berapa losen itu. Nah itu ya. Kan saya kan menyampaikan saran. Demikian juga ya organisasi keagamaan ya. Ayolah ilmiah. Karena ilmiah itu nggak bisa diganggu gugat ya. Karena ini bukan masalah pendapat lagi, tapi setelah lulus, setelah lewat metodologik. Jadi rumusnya sama, hukumnya sama, variabelnya sama, parameternya sama, katalisnya sama, barulah menjadi metodologik. Kalau kita masih berdasarkan dengan keyakinan, pemahaman, mazhab, kepercayaan, itu nggak akan ada selesainya itu agama ya. Jadi MUI, ayolah yang serius ya. Jadi
Majelis Ulama India itu harusnya mengarahkan umat, ya, bagaimana orang itu ketemu dengan praktek Quran. Di dalam Quran menyebutkan munajat kehadirat Allah Ta'ala harus lewat jalan wasilah. Lah harusnya MUI sebagai pengayom, pemangku umat beragama di India, harus menunjukkan di manakah wahai agen-agen MUI alamat sang pembawa wasilah zaman ini. Oh, beliau loh. Jelas toh? Tepuk tangan. Loh kenapa gitu? Ini jalur silsilahnya, ini kajian ilmiahnya, ini metodologinya, ini sistemnya. Jelas. Jadi masyarakat India itu enggak meraba-raba. Iki kucing apa asu? Loh, jeguk ternyata asu. Iki gajah apa kudanil? Gak ngono rek. Nah makanya ada mediator kelembagaan itu mengawal umat beragama supaya ketemu on the right track, on the right way. Ya, bahasa Indianya begitu ya. Iya kan? Aja ya kan? Ya. Jatman, MUI. Demikian juga organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Jujur ya. Ayo silakan sharing ya. Syahadat itu bunyinya bersaksi atau mengucapkan? Coba ya. Bersaksi. Lah kenapa kok jadi mengucapkan? Harusnya kalian ya turun gunung dan meluruskan. Itu kesesatan loh. Tak goblok tak taek kok menang ae. Harga dirimu di mana? Bunyinya bersaksi loh. Lah kalau ditanya apa yang disaksikan? Ada jawabannya nggak harusnya? Ada. Lah kok mengucapkan? Kita ini meyakini loh, lah kok meyakini? Itu kan angan-angan. Ulamanya gak ngerti. Ya. Demikian juga mengingat Allah. Apanya Allah yang kau ingat coba? Melayu lari sendiri-sendiri kan gak ada yang ngerti. Kau terang wasilah, di mana wasilah itu dan bagaimana teknik wasilah teknologinya? Gak ada yang ngerti. Walah, emang saya salah tempat ini ya. Ayo bangun. Bangun aja turu tok mendem kangkung. Ya. Ayo rek, perubahan rek, pembaruan rek. Wis mentereng wis duwe lembaga kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.